Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KMM, selamat datang di episode pertama KMM Sharing, podcast dari keluarga Muslim Al-Mustafa FT UNY, tempat berbagi cerita, pengalaman, inspirasi kehidupan sebagai mahasiswa Muslim. Perkenalkan, di sini aku Ataka Zulfikar, merupakan staf dari Deminfo. Tahun 2025 akan menemani teman-teman di episode perdana kali ini. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang lagi masuknya musim UAS atau ujian akhir semester. Di momen ini, banyak banget mahasiswa yang mulai stres, overthinking, bahkan burnout. Nah, sebagai mahasiswa Muslim, gimana sih caranya kita harus menyikapinya? Pada episode kali ini, kita akan kedatangan narasumber yang keren dan luar biasa, yaitu Mas Ray. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Ray boleh perkenalan langsung? Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk berkenalan. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhdeks Audiray. Saya di sini sebagai kadep Deminfo ya tahun 2025 ini. Nah, jadi nama saya Muhdeks Audiray atau biasa dipanggil Ray gitu. Jadi santai aja. Terus juga kita di sini akan sharing-sharing bersama, belajar bersama. Bukan berarti saya sendiri juga sudah baik gitu. Jadi kita nasihati diri kita bersama lah. Kayak cuman mengingatkan supaya kita lebih semangat dan semangat dan penuh perjuangan gitu ketika kita menghadapi UAS. Nggak cuman kita modal doa doang tapi nggak ada usaha gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, gimana nih Mas persiapan sebelum memasuki UAS? Apakah aman? Kalau saya sendiri tuh lebih santai ya, karena UAS kali ini tuh cuman sedikit ya. Jadi lebih banyak itu malah project-project. Jadi kayak project bikin IoT, bikin AIoT, bikin proposal. Nah, project-project begituan lah. Kayak prakteknya tuh sampai berapa sendiri ya kalau saya tuh? Banyak lah prakteknya tuh, sekitar 6 atau 7 ya. Terus sisanya itu baru teori. Sehingga ya teori di semester 4 ini emang UASnya tuh gak terlalu menakutkan lah. Lebih menakutkan ya cuman beberapa sih menakutkannya, kayak di teori-teori juga rumahnya gitu ya. Teori-teori sebelumnya itu lebih ya matematika gitu-gituan lah yang susah menurut saya. Nah, selanjutnya gini, kadang kita kan sudah belajar mati-matian tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, dalam tanda kutip tuh kalau kita udah berusaha tapi kok malah hasilnya segini, kan kita sebenarnya kecewa. Nah, kalau itu bagaimana cara kita menyikapi kekecewaan itu dalam sudut pandang Islam? Kalau dalam sudut pandang Islam itu kita diperintahkannya itu untuk usaha. Jadi yang dilihat itu prosesnya, bukan hasil akhirnya, tapi usaha. Jadi seberapa Anda bertakwa ketika Anda melakukan proses tersebut. Misal sebelum UAS Anda persiapannya seberapa usaha, itu yang dinilai. Terus juga ketika ujian itu kalian melaksanakannya itu dengan jujur, tanpa adanya kecurangan sedikit pun. Nah, itu akan lebih dinilai oleh Allah lebih baik gitu. Nah, dan juga kita akan lebih bangga sebenarnya ketika kita itu mengerjakan UAS itu kan menggunakan usaha dari jerih payah diri sendiri daripada curang. Kalau curang nilainya jelek itu juga lebih buruk lagi. Tapi kalau curang nilai bagus, kita juga pasti nggak ada rasa kebanggaan dalam diri kita. Jadi proud of myself gitu loh, lebih Berarti nanti ke jujur ya. hasil usaha jerih payah sendiri ya, apapun hasilnya kalau kita pasrah bakalan dapat yang lebih baik ya. Iya. Ya nggak pasrah-pasrah juga sih, kan juga perlu usaha, kayak belajar, bikin catatan. Kan biasa kayak kita itu anak teknik kan bikin cheat sheet ya. Nah, di situ juga kita nggak cuma sekedar bikin aja terus tanpa adanya latihan itu sangat diperlukan sebenarnya ketika kita menghadapi soal-soal kayak matematika, fisika dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan yang namanya latihan. Jadi nggak cuma sekedar kita menghafal rumus atau menuliskan rumus sedangkan kita nggak pernah latihan sama sekali, nanti malah kaget, wah ini rumusnya buat apa, itu kan jadi salah juga kan kalau kita nggak ada latihan sama sekali. Jadi perlu banget teman-teman buat kita latihan soal, kita perbanyak supaya ya terbiasa dalam mengerjakan soal-soal. Selanjutnya ngomong-ngomong soal proses dan hasil. Nah, ini kita akan membahas suatu topik yaitu tawakal. Ada yang bilang udah tawakal aja.
tapi ternyata dia belum belajar sama sekali atau cuma berdoa doang. Nah, gimana sebenarnya tawakal yang benar dan baik itu menurut pandangan Ya. Mas Rey? Kita ambil dari definisi tawakal dulu ya. Tawakal itu sebenarnya adalah melaksanakan perintah Allah. Sedangkan jika kita telusuri lebih jauh, apakah perintah Allah hanya doa? Hanya doa? Apakah perintahnya? Tentu saja tidak kan? Nah, perintah Allah itu tidak sekedar doa saja, tetapi bahkan ada di juz 30 itu Al-Alaq itu menjelaskan bahwasanya kita harus iqra membaca gitu. Sedangkan tidak hanya doa, tapi perintah Allah juga untuk kita membaca gitu, membaca, belajar, dan juga kalau kita juga menelusuri di Quran surah Al-Insyirah itu kan ada tuh innal insana lafi khusr alam nasrul inna usri yusrona inna ma'al usri yusrona, sesungguhnya Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. nah Itu ya. dan setelah itu di dua kali kan itu diulang dua kali, habis itu sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Tapi juga ada tafsir yang berbeda menyatakan bahwasanya di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi kebarengan malahan ada susah dan mudah di jalan yang sama gitu. Ketika kita melaksanakan kesusahan itu, maka sebenarnya kita juga sedang melakukan kemudahan gitu. Kemudahan baik untuk diri kita saat itu dan juga diri kita di masa depan. Dan juga di ayat yang selanjutnya kan juga dijelaskan itu kalau kita nggak boleh cuman kerja keras itu cuman satu kali. Jadi kerja keras di satu matkul terus matkul lainnya wah aku udah capek, aku nggak mau belajar lagi, itu kan juga salah. Jadi Ya, di ayat selanjutnya itu kan dijelaskan kalau kita harus bekerja keras setelah kerja keras. Jadi nggak terus kita terlena gitu, wah aku udah kerja keras sih, aku udah pernah, terus nggak mau kerja keras lagi. Itu baru pemikiran yang salah. Terus juga di akhir kan juga sesungguhnya kita harus berharap hanya kepada Allah. Jadi ya kalau sudah berusaha terus akhirnya ya usahanya kita serahkan ke Allah gitu. Itu definisi tawakalnya ya. Jadi nggak sekedar doa. bagus banget nih perjawaban dari Mas Rey ini. Nah, selanjutnya kan kita harus seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Nah, kalau dari Mas Rey sendiri, apa nasihat atau motivasi agar kita bisa siap dalam menghadapi UAS sehingga lebih tenang dan positif saat menghadapi UAS dan dimudahkan gimana? Oke, jadi kalau aku baca di buku yang namanya Adab Menuntut Ilmu ya, itu buku karya Haji Ma'ruf Ali Maghfur Said Zili Iskandar. Nah intinya di situ sebenarnya itu ringkasan ya, ringkasan kitab Ta'lim Muta'alim. Terus di situ dijelaskan di halaman pertamanya bahwasanya syarat mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga kesabaran, yang keempat biaya, yang kelima nasihat guru, dan yang keenam adalah masa yang lama. Nah, kita telusuri lebih jauh nih. Yang pertama kecerdasan. Nah tentu saja kita memikirkan apa itu cerdas. Nah cerdas itu sejatinya apa? Nah cerdas itu sebenarnya kalau aku ambil tuh banyak definisinya, seperti halnya cerdas dalam menerima kenyataan. Pertama itu cerdas. Cerdas itu adalah ketika kita menerima kenyataan bahwa kita itu bodoh, gak bisa matematika, maka kita harus belajar supaya kita dapat nilai yang baik gitu. Itu adalah kesadaran diri gitu loh. Kita nggak boleh terlalu overconfidence gitu. Kayak wah aku pinter nih, aku dulu waktu SMP ranking 1 terus. Kita tidak boleh menyombongkan diri gitu ya, Mas? Ya, kita harus ya merasa rendah diri lah. Sadar kalau kita itu nggak sepintar itu. Sadar kalau kita itu butuh belajar. Itu yang pertama. Terus juga ada cerdas itu adalah ketika kita menghadapi segalanya itu dengan penuh strategi. Jadi kalau kita pengen sukses di UAS itu, maka kita harus menstrategikan apa sih yang kira-kira akan muncul itu, apa sih yang kira-kira akan muncul, terus kita usahakan untuk mencari jawabannya, terus kita latih-latih untuk menjawab pertanyaannya gitu, supaya ya kita juga kayak nggak terlalu bergantung pada manusia gitu, malah manusia lain ketika ujian malah tanya temennya gitu kan, malah salah itu. Terus juga nih ada cerdas dalam mengambil tindakan untuk memecahkan persoalan yang ada. Nah ketika persoalan itu adalah nilai Anda jelek,
persoalan itu adalah UAS itu tersendiri, maka kita harusnya cerdas dalam mengambil tindakan. Nah, tindakan Anda apa? Apakah kalian memilih untuk main game? Apakah itu Tidak. untuk untuk bersenang-senang, justru malah terlalaikan? Itu kan malah justru bodoh dalam mengambil tindakan kan, kalau udah tahu kalau persoalan yang kamu hadapi itu adalah mengerjakan soal UAS, tapi malah kalian main game atau justru malah nggak mau belajar. Itu kan tindakan yang diambil itu bodoh kan. Nah, jadi cerdas itu sebenarnya banyak gitu. Terus juga ada cerdas dalam mengambil setiap peluang yang ada, cerdas memanfaatkan skill. Jadi ketika kamu punya skill kayak skill ngomong, terus kalian menggunakan teknik Feynman atau itu teknik belajar yang ketika kalian udah memahami sesuatu, kalian ajarkan ke orang lain ataupun kalian ajarkan ke diri sendiri, kayak kita ngomong bla 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 gitu lah. Atau ya banyak sih cara-cara buat belajar lebih efektif gitu. Terus juga cerdas dalam memanfaatkan waktu secara maksimal, tidak ingin membuang waktunya terbuang sia-sia. Terus juga ya cerdas itu bukan berarti baik ya. Jadi jangan pernah sombong kalau kita dapat nilai 100 atau apa, tapi cerdas itu diperlukan juga, harus diiringi juga dengan akhlak dan adab. Jadi ketika kita cerdas tapi tidak diiringi dengan akhlak atau rasa takut kepada Allah, maka ya nantinya akan ya seperti ada kasus korupsi dan lain sebagainya. Itu juga wajib digarisbawahi bahwasanya cerdas itu luas, dan juga cerdas itu juga nggak cukup kalau buat menghadapi persoalan di dalam kehidupan gitu, karena juga diperlukan juga akhlak dan rasa takut kepada Allah yang tinggi. Masya Allah, keren banget nih sharingnya dari Mas Reni, sangat berbobot ilmunya. Terima kasih banyak ya Mas Re atas waktunya dan inspirasinya. Nah, sebelum kita tutup, aku akan mengingatkan untuk terus penting menuntut ilmu dan menghadapi ujian ini sebagai bagian dari perjalanan menuju ridha Allah. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan KMM Sharing pada episode pertama ini. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini dapat jadi bekal dan motivasi buat menghadapi UAS di masa depan. Tentunya bukan cuma usaha keras, tapi juga dengan doa dan tawakal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think? Yes, man.